Halo, selamat siang semuanya. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai penerapan nilai-nilai berakhlak pada instansi masing-masing. Kembali lagi bersama saya, Mas Linus Aryo Dema, dari Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang berada mungkin di seksi yang berbeda dengan saya. Saya akan perkenalkan mereka satu persatu, dimulai dari Ibu yang di sebelah kiri. Silakan Ibu. Iya, terima kasih Pak Marcel. Perkenalkan, nama saya Flora Sita Sri Mulyani Molo, biasa disapa Sita. Saya ditugaskan untuk membantu di bagian tata usaha, khususnya urusan umum sebagai admin sekali. Oke, selamat datang Ibu Sita di video kali ini. Terima kasih atas perkenalannya. Berikutnya Bapak silakan. Baik, perkenalkan nama saya John Mertoleu, biasa disapa John. Saya dari seksi izin tinggal dan juga status keimigrasian. Selamat datang Bapak Ya. John. Berikutnya Bapak silakan. Baik, terima kasih. Nama saya Michelangelo Fitumalae. Di sini saya berada di seksi izin tinggal dan status keimigrasian. Masih. Terima kasih Bapak. Bapak silakan Bapak yang paling manis di sini. Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Doni Ferdinand Kantri. Saya ditempatkan pada bagian tata usaha, terutama bagian keuangan. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Terima kasih untuk perkenalannya Bapak Ibu sekalian. Mungkin di sini kita berada di seksi yang berbeda-beda ya, Pak. Ya. Seperti yang kita tahu sendiri, berakhlak ini dia punya 7 komponen atau 7 poin utama Ya. yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Ada berorientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, kolaboratif, loyal, dan adaptif ya kalau tidak salah ya. Oke baik, saya penasaran nih, sebenarnya nilai berakhlak ini udah diterapin di tusinya masing-masing atau bagaimana? Tentunya pastinya sudah sih, dari teman-teman kami juga pasti sudah pernah diterapin karena udah 1 tahun ya. Ya, kurang lebih. Satu tahun ya. Oke, baik. Kira-kira yang diterapin ini yang baik-baiknya doang atau yang buruk-buruknya juga nih? Mungkin dari saya dulu nih. Mungkin dari enggak, kita kasih kesempatan buat yang ibu yang paling cantik dulu aja. Baik, terima kasih ya Pak Marcel. Jadi kami di bagian tata usaha itu, salah satu penerapan yang kami lakukan di kantor itu nilai kolaboratif. Kita tahu bahwa arti kolaboratif itu kerjasama yang baik, hubungan kita dengan rekan kerja kita yang lain agar dapat mencapai tujuan dengan baik di lingkungan kantor khususnya. Jadi di bagian umum itu melakukan pengelolaan stok ATK, alat tulis perkantorannya. Jadi umum tuh gak bisa kerja sendiri loh. Umum tuh harus dibantu di seksi-seksi lain untuk melakukan pengendalian stok. Untuk melakukan persediaan stok pastinya dari bagian umum itu menanyakan nih di seksi lain kira-kira apa nih yang dibutuhin. Jadi disediakanlah di umum. Nah terus di umum juga itu ada penggunaan Sri Kandi, ada admin Sri Kandi ya. Untuk suratnya kan? Iya, untuk surat masuk maupun surat keluar. Jadi di kantor imigrasi Kupang sendiri penggunaan Sri Kandi itu udah di semua seksi. Penggunaan Sri Kandi itu udah di semua seksi ya. Jika ada kendala di teman-teman seksi lain, misalnya registrasi naskah keluar, terus untuk mengecek daftar naskah masuk nih, kalau nggak bisa, ya pasti dihubunginya itu di bagian umum. Jadi kami membantu di seksi-seksi lain jika ada kendala agar tujuan kita di kantor itu terlaksana dengan baik. Baik, terima kasih penjelasan dari Ibu Sita ya. Berarti untuk kolaboratif sendiri di lingkungan kantor imigrasi itu kolaboratifnya kerjasama antar seksi ya. Oke, kalau mungkin saya mau nambahin sedikit ya. Kebetulan saya juga kemarin itu sempat ikut yang namanya berhubung saya juga di bagian humas ya. Saya juga sempat ikut yang namanya Timpora, tim pengawasan orang asing. Nah, di situ juga kantor imigrasi itu berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait kayak kejaksaan, kepolisian, dan juga instansi-instansi yang memang memegang tusi untuk pengawasan orang asing. Nah di situ kita melakukan pengawasan di beberapa tempat, kayak misalnya nih kita mau ngadain timporanya di Kabupaten Rote gitu kan.
Nah, kita ke sana terus kita melakukan pengawasan di sana. Kita kolaborasi juga dengan pihak-pihak penginapannya, juga tempat-tempat wisata yang sering dikunjungi. Jadi memang kolaboratif ini ya selain di dalam instansi kita sendiri juga kita memang berkolaborasi juga dengan instansi lainnya, instansi luar. Oke. Terima kasih Bu Sita, penjelasannya menarik sekali. Jadi kita jadi tahu nih ternyata di bagian umum tuh bukan ngurus diri sendiri, mereka juga ngurus seksi-seksi lain juga ya. Oke, baik, untuk mungkin saya ke Bapak Doni dulu ya. Di bagian keuangan ya Bapak. Kira-kira bagaimana nih Bapak penerapan core values ASN berakhlak yang di poin mana nih di keuangan yang lebih sering menonjol? Kalau ya, terima kasih kesempatannya Pak Marcel. Kalau di bagian keuangan sendiri ya, hampir semuanya udah diterapin sih, kayak semuanya seperti kayak berorientasi pelayanan. Seperti yang kita tahu sendiri, bagian tata usaha itu melakukan pelayanan lebih ke pegawai, sedangkan bagian teknis ya dia melakukan pelayanan ke masyarakat seperti itu. Di berorientasi pelayanan sendiri di bagian keuangan itu contoh sedikit singkatnya saja seperti melayani seperti kayak pencairan dan lain-lain yang berkaitan dengan keuangan, pembayaran seperti itu. Kalau di keuangan sendiri yang saya alami ya, yang saya rasa lebih ke bagian adaptif sih sebenarnya Pak. Karena di keuangan sendiri kita kayak gunakan banyak aplikasi seperti di umum tadi kayak Srikandi. Di keuangan sendiri kita pakai yang namanya Sakti. Dan ada banyak aplikasi yang lain. Di situ kita dituntut juga untuk bisa menguasai aplikasi-aplikasi itu. Seperti yang kita tahu sendiri, kita kayak daftar di bagian imigrasi ya, harus juga belajar hal baru seperti di keuangan. Di adaptif sendiri banyak aplikasi di bagian keuangan itu yang seperti ganti-ganti tiap tahun. Seperti pada tahun 2025 kemarin kita pakai namanya Omspan. Nah di tahun 2026 ini kita sekarang sudah pakai yang namanya Maintrends. Seperti itulah kayak adaptif terhadap teknologi, ada aplikasi baru kita harus bisa adaptif. Begitupun dengan peraturan yang dipakai yaitu PMK, itu peraturan dari keuangan seperti itu. Jadi ada banyak aturan juga, bukan cuma kayak di izin tinggal dan lain-lain. Di keuangan sendiri ada aturan yang jadi pedoman lah gitu, yaitu peraturan Menteri Keuangan seperti itu. Jadi kita harus adaptif banyak hal lah, seperti teknologi, aturan, adaptif juga terhadap suasana kerja seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu sih Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Doni untuk penjelasan yang menarik sekali nih tentang adaptif nih. Berarti menurut Pak Doni itu adaptif itu berarti kita harus istilahnya melek informasi juga, melek teknologi ya. Oke, mungkin kalau untuk melek teknologi sendiri bukan hanya dari bagian tata usaha saja, kayak Pak Doni bilang ada aplikasi Sakti, seperti Ibu Sita juga ada aplikasi Srikandi. Mungkin dari bagian Pak Tusinya Pak Michael sama Pak Joel juga mungkin ada ya. Pasti ada sih. Mesti melek teknologi juga. Saya juga pribadi dari seksi teknologi, apalagi nih ini harus lebih melek ya. Iya betul, apalagi kita kan kerjanya di bawah ya tekanan lah bisa dibilang gitu ya. Jadi ya harus melek informasi juga, harus tahu peraturan-peraturan terbaru juga seperti apa kayak sorry. Oke, baik, untuk penjelasan adaptif ini lumayan bagus dari Pak Doni. Terima kasih untuk penjelasan Pak Doni. Berikutnya mungkin saya kasih kesempatan. Ini berdua sekalian ya Bapak John sama Bapak Mikael, karena satu seksi juga kebetulan nih. Ini menurut Bapak John sama Bapak Mikael nih nilai core values berakhlak mana nih yang paling Siapa yang duluan? digunain nih? Halo. Boleh silakan kesempatannya Bapak berdua. Terima kasih Kak Marcel. Jadi saya dengan Pak John kebetulan di seksi yang sama, seksi izin tinggal dan status keimigrasian, di mana tupoksi kami itu kan melayani warga negara asing. Nah terkadang kita melayani warga negara asing dengan warga negara Indonesia itu agak sedikit berbeda karena perbedaan bahasa, kultur maupun budaya yang mereka sudah bawa dari luar ke dalam Indonesia. Nah untuk core value dari ASN sendiri yang kami terapkan di saat pelayanan itu adalah yang paling terasa itu bagian berorientasi pelayanan dan juga akuntabel. Mana pastinya kita di bagian pelayanan itu harus memberikan informasi yang baik kepada pemohon, juga melakukan pelayanan dengan baik melalui tutur kata maupun informasi yang kami berikan itu harus sesuai dengan
apa yang juga mereka telah ketahui sebelumnya. Kadang terjadi miskomunikasi ataupun misinformasi yang terjadi. Nah, yang kedua, akuntabel, di mana sebagai petugas yang di loket itu kita harus memiliki integritas. Terkadang mereka tuh kayak menawarkan sesuatu untuk mempercepat permohonan ataupun mereka menawarkan sesuatu yang di luar dari peraturan. Nah, kita sebagai petugas loket itu harus siap untuk menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan dari peraturan menteri ataupun peraturan dari keimigrasian itu sendiri. Selain itu, selain akuntabel sendiri, kita juga berkolaborasi dengan umum berkaitan dengan laporan bulanan. Nah, laporan bulanan itu nanti kita juga di bagian orang asing itu mereka laporan orang asing yang berada di wilayah kerja dari kantor imigrasi Kupang. Nah, itu yang laporannya kami kirimkan ke Ibu Sita yang akan meneror kami setiap bulan untuk lapor. Mungkin itu saja sih dari saya, mungkin ada beberapa kasus yang akan dijelaskan oleh Pak John. Silakan Pak John. Oke, baik. Jadi di seksi izin tinggal biasanya karena kita layani itu warga negara asing. Jadi mereka biasanya itu orangnya tepat waktu. Orangnya kalau sudah waktunya mereka harus pergi ke suatu tempat, mereka harus langsung dapat pelayanannya. Jadi biasanya pada saat jam istirahat atau jam istirahat atau jam pulang, biasanya beberapa kasus kami dapat itu banyak warga negara asing yang datang pada saat jam-jam tersebut, dan pada akhirnya juga kami harus melayani karena seperti yang sudah dijelaskan kita berorientasi pada pelayanan. Jadi kami pada waktu itu kami melayani mereka dengan baik sehingga akhirnya mereka juga dapat pergi ke tempat yang mereka tuju dengan waktu yang tepat. Dan juga mungkin beberapa kasus seperti tidak cocok waktu berkomunikasi, tidak salah paham. Jadi sewaktu melayani mereka tidak mengerti apa yang kita katakan, artinya pada akhirnya mereka tersinggung dan terjadi percecokan, dan pada akhirnya juga kami melakukan itu dengan baik, berorientasi pada pelayanan dan juga harmonis tentunya. Dan mungkin banyak sekali juga kami beradaptasi dengan peraturan yang selalu berubah. Di izin tinggal banyak sekali pertanyaan baru yang muncul, jenis visa baru dan kami harus mau tidak mau harus tahu terkait itu karena kami sebagai petugas yang berada di depan loket. Gitu. Dan mungkin itu saja dari kami. Oke, baik. Terima kasih Bapak John dan Bapak Michael, penjelasan juga bagus sekali nih. Bisa menambah wawasan kita juga ya. Ternyata memang di era sekarang ini perubahan-perubahan itu selalu ada, entah membawa kita lebih baik atau membuat kita tetap stuck di tempatnya itu ya. Oke, terima kasih Pak John dan Pak Michael untuk penjelasannya. Ya, memang banyak sekali perubahan yang terjadi ya, entah melalui aturan ataupun melalui teknologi, apalagi di era sekarang yang serba digital semua. Oke, ini karena keterbatasan waktu juga, mungkin saya meminta nih satu penutup terakhir nih dari Bapak Ibu sekalian nih. Kira-kira apa nih pesan dan kesan dari Bapak Ibu untuk peserta latsar yang sekarang sama-sama sedang mengikuti latsar sama-sama kita nih? Kira-kira siapa yang mau menyampaikan nih? Saya kasih kesempatan deh, siapa aja bebas. Biasa, yang cantik dulu aja. Ya. Oke, terima kasih. Pesan saya nih buat teman-teman semua yang di luar sana yang sedang latsar, ayo kita tetap semangat latsar guys. Semoga kedepannya kita menjadi petugas imigrasi yang baik dan selalu menerapkan nilai-nilai berakhlak yang pastinya. Oke, sekian dari saya. Jadi perwakilan dari universitas saya nih. Ya, Oke, kita sudah semua nih. Oke, baik. Terima kasih Bu Sita untuk pesan dan kesannya. Semoga dengan podcast kita hari ini bisa menambah wawasan teman-teman di sana. Kira-kira aman tentang penerapan nilai berakhlak di instansi kita ya. Oke, kalau begitu saya Marcel pamit undur diri. Terima kasih dan juga semangat untuk kita semua. Terima kasih. Bye-bye. Sudah.